Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Aywanisa. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rancangan struktur organisasi mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dosen Profesor Dr. Muhammad Asmawi MPD dan Rizky Nurulfa MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur organisasi. Jadi, apa sih itu struktur organisasi itu? Jadi, struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan terhadap berbagai komponen serta bagian dan juga posisi pada sebuah organisasi. Jadi, setiap komponen yang ada di dalam organisasi memiliki saling ketergantungan. Dari pengertian tadi, masih ada lagi fungsi dari organisasi. Apa aja sih fungsi organisasi itu? Yang pertama itu ada kejelasan kedudukan, kedua ada kejelasan mengenai jalur hubungan, ketiga kejelasan uraian tugas, dan yang keempat itu kejelasan tanggung jawab. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari sekolahan. Yang pertama itu ada kepala sekolah, yang kedua itu jajaran kedua itu ada wakil kepala sekolah yang bersejajar dengan kepala tata usaha. Di bawahnya lagi ada dalam bidang-bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Di bawah bidang kesiswaan ada pembina OSIS, bawah pembina OSIS ada pembina ekstrakurikuler. Di bawah naungan kepala sekolah masih ada lagi koordinator BK dan koordinator ICT, dan paling bawah ada pendidik. Pertama ada kepala sekolah, saya akan menjelaskan program kerjanya dan tugas pokoknya. Program kerja dari kepala sekolah itu yang pertama, menyusun program kerja sekolah, yang kedua itu mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu ada pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru serta tenaga kependidikan lainnya. Itu program kerja bagi kepala sekolah. Sedangkan tugas pokok dari kepala sekolah adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah. Di sini kepala sekolah juga berperan sebagai manajer edukator, leader motivator, dan juga inovator, dan baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, di susunan kedua itu ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu mempunyai tugas pokok. Yang pertama membantu kepala sekolah dalam kegiatan di sekolah. Yang kedua itu menyusun rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan. Yang ketiga ini itu dia penilaian, dan yang keempat itu dia pengawasan dalam sekolah. Itu ada lagi bagian kurikulum. Tugas pokok bagian kurikulum itu yang pertama itu menyusun pembagian tugas para guru, yang kedua itu mengelola semua kegiatan belajar mengajar, yang ketiga itu menyusun jadwalnya evaluasi, yang keempat itu menyusun kriteria untuk kenaikan kelas dan kurikulum, yang terakhir menyusun pelaksanaan UAS dan UAN. Selanjutnya itu ada dari kesiswaan. Jadi tugas pokok kesiswaan yang pertama itu ada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, yang kedua itu ada pengadaan, pengarahan, dan pembinaan kegiatan OSIS, yang ketiga itu ada pembina sekaligus pelaksanaan kegiatan IMAKA, selanjutnya ada perencanaan kegiatan setelah siswa lulus, yang terakhir itu ada penilaian terhadap semua siswa yang mewakili sekolah terhadap kegiatan di luar sekolah. Itu ada dari sarana prasarana. Tugas pokok dari sarana prasarana yang pertama yaitu mencatat semua alat atau barang yang masuk. Kedua itu mencatat alat laboratorium yang telah masuk. Yang terakhir itu mencatat alat peraga olahraga. Yang selanjutnya itu ada hubungan masyarakat atau bisa disingkat dengan humas. Jadi tugas pokok humas yang pertama itu ada membina kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang kedua itu membantu pelaksanaan tugas BP3. Selanjutnya ada dari bimbingan konseling atau bisa disebut dengan BK. Tugas pokok dari BK yang pertama itu ada menyusun program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa supaya lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya itu ada dari tata usaha. Yang pertama tugas pokok dari tata usaha yaitu menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga itu mengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Yang ketiga pembina dan pengembangan karir para pegawai tata usaha sekolah. Yang keempat itu mengkoordinasi dan pelaksanaan 7K. Yang terakhir menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Sekarang yang terakhir guys,
Jadi koordinator ITC. Jadi tugas pokok dari koordinator ITC yaitu yang pertama mengatur perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua itu menyusun jadwal dan tata tertib dalam penggunaan laboratorium. Yang ketiga mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir itu memelihara dan melakukan perbaikan alat-alat laboratorium. Guys, yang terakhir ini ada pendidik. Pendidik itu mempunyai tugas pokok. Yang pertama itu memiliki tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik. Yang kedua itu mengecek dan mengisi kehadiran siswa pada setiap pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.